Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang APBN dan APBD Jawa Tengah. Saya Weliahdi. Saya Ahmad Rianto. Saya Humais Ayosi. Langsung saja. Oke, pengertian APBN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu. Biasanya dalam 1 tahun pada masa Orde Baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Saat ini APBN dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Fungsi APBN. Fungsi alokasi di dalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar bagi pemerintah berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterima dapat dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN, pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman, dan tempat umum, dan pengeluarannya lain yang bersifat umum. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam ini disebut transfer payment. Transfer payment dapat membatalkan pembiayaan ke salah satu sektor, kemudian dipindah ke sektor yang lain. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBN berfungsi sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai, dan penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan arus uang barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara Rian. Terima kasih Weliahdi telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang APBD. Pertama, pengertian dari APBD. Pengertian APBD itu anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah, merupakan wujud pengelola keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD. APBD sendiri itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya kita lanjut ke fungsinya. Fungsinya yaitu pertama, APBD mempunyai fungsi rotasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kurang lebih fungsinya itu ada 6. Fungsi rotasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahunan yang bersangkutan. Yang kedua itu fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Contohnya itu merencanakan tentang pembangunan jalan baru atau semacamnya. Yang ketiga itu fungsi pengawasan, atau mengandung arti bahwa
anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan keuntungan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya alam serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Yang terakhir, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Umay Sayus. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rianto. Saya akan menjelaskan APBN Jawa Tengah. Dana APBN yang dilokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 59,94 triliun yang terdiri dari lokasi belanja Kementerian Negara atau lembaga sebesar 43,47 triliun, dana bantuan operasi sekolah sebesar 4,6 triliun, serta dana transfer ke negara dan dana desa TKDD sebesar 12,41 triliun. Realisasi penyerapan APBN tahun 2021 periode semester 1 tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 25,98 triliun atau sebesar 43,35%. Pada sisi penerimaan pendapatan negara yang berhasil dihimpun dalam periode semester 1 2021 sebesar 38,40 triliun, sehingga dana APBN di Jawa Tengah mengalami surplus sebesar 12,42 triliun. Mungkin ini dari saya. Oke, sekian dari kami tentang penjelasan APBN APBD Jawa Tengah dan berserta fungsi-fungsinya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.